Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pengantar ekonomi Islam di sini akan menjelaskan tentang zakat pertanian. Materi yang pertama ada pengertian zakat pertanian yang akan dijelaskan oleh Farhan Fadila. Yang kedua, syarat zakat pertanian, siapa saja yang mendapatkan zakat dan kadar kewajiban dan waktu pengeluaran yang akan dijelaskan oleh Lisa Komariah. Yang ketiga, ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang zakat pertanian yang akan dijelaskan oleh Widya Sari. Yang keempat, menghitung nisab yang akan dijelaskan oleh Lima Imron. Yang kelima, cara perhitungan zakat pertanian yang akan dijelaskan oleh Fadlan Nurbaiti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadila dengan NIM 210820433. Saya akan menjelaskan tentang definisi zakat pertanian. Zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal. Objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomi seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan dedaunan. Hasil pertanian ini wajib dikenai zakat. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya izin menjelaskan materi tentang syarat zakat pertanian. Ada apa aja sih syarat zakat pertanian? Nah, jadi di sini syarat zakat pertanian itu ada 6 macam nih teman-teman. Yang pertama itu ada Islam, merdeka, sempurna milik, cukup nisab. Tanaman tersebut adalah makanan asasi yang tahan disimpan lama. Sedangkan yang terakhir, tanaman tersebut hasil usaha manusia dan bukannya tumbuh sendiri seperti tumbuh liar, dihanyutkan air dan sebagainya. Sedangkan poin yang kedua itu siapa saja yang berhak menerima zakat pertanian. Yang berhak menerima zakat pertanian itu 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, mualaf, fisabillah, garimin, ibnu sabil, hamba sahaya. Lanjut, poin yang ketiga itu ada kadar kewajiban. Nah, kadar zakat yang wajib dikeluarkan yaitu sebesar 5% pada tanaman yang sistem pengairannya membutuhkan biaya dan 10% pada tanaman diairi tanpa biaya seperti sawah, tanah hujan. Keterangannya ialah hadis Nabiyah yang berbunyi, apa yang disirami air hujan zakatnya 10% dan apa yang disirami dengan gayung atau timba zakat 5%. Nah, waktu pengeluarannya itu ketika panen sebagaimana diterangkan oleh firman Allah Ta'ala yang berbunyi, dan berikanlah haknya zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Al-Quran An'am ayat 6 surat 141. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan membacakan dalil zakat pertanian yang terdapat 2 dalil. Yang pertama, surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghayra ma'rusyatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya,
Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhina illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memecingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Sekian dari saya. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang cara memperhitungkan nisab. Sebelumnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 267 mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian kadarnya 5% jika menggunakan irigasi, atau mengeluarkan biaya 10% jika dengan perairan alami dan tidak mengeluarkan biaya. Ketentuan zakat pertanian. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasak sama dengan 653 kg beras. Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuk. Hadis riwayat Muslim. Ausuk jamak dari wasak. 1 wasak sama dengan 60 sok, sedangkan 1 sok sama dengan 2,176 kg. Maka 5 wasak adalah 5 kali 60 kali 2,176 sama dengan 652,8 kg. Atau jika diuangkan maka ekuivalen dengan nilai dari 653 kg beras tersebut. Jika menghitung dengan gabah atau padi yang masih ada tangkainya, maka mempertimbangkan timbangan berat dari beras ke gabah kurang lebih sekitar 35% sampai dengan 40%, hingga nisab untuk gabah adalah kurang lebih 1 ton, atau mempertimbangkan timbangan berat dari beras ke padi yang masih bertangkai. Soal nomor 1, seorang petani memiliki sawah seluas 1 hektar yang diairi secara irigasi. Setiap kali panen, sawahnya dapat menghasilkan 2,5 ton gabah padi. Biaya yang dia keluarkan untuk pemeliharaan sejak masa pengolahan sampai masa panen yaitu kurang lebih 1 kuintal. Berapakah besaran zakat yang harus dia tunaikan jika nisabnya 693 kg? Jawab, presentasi zakat pada pertanian model ini sebesar 5%. Maka perhitungannya, hasil panen kotor sama dengan 2,5 ton sama dengan 2.500 kg, biaya perawatan senilai 100 kg, neto sama dengan hasil panen kotor dikurang biaya perawatan sama dengan 2.500 kg dikurang 100 kg sama dengan 2.400 kg. Hasil panen sama dengan 2.400 kg dikali 5% sama dengan 120 kg. Jika harga jual beras per kilo sama dengan 10.000, maka 10.000 dikali 2.400 sama dengan 24 juta rupiah.
Maka zakatnya 24 juta rupiah dikali 5% sama dengan 1.200.000 rupiah. Maka zakat yang harus dia tunaikan adalah 120 kg beras atau 1.200.000 rupiah uang tunai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan zakat pertanian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.